pagi, salam sukses luar biasa. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Andika Turnani Kartika Sari. Saya dari kelas Front Office B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman saya mengenai The World of Hospitality Part 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang departemen apa saja sih yang ada di hotel dan juga tugas dan tanggung jawab dari masing-masing departemen tersebut. Kita langsung saja. Jadi, di hotel itu ada 8 departemen secara umum, di antaranya yaitu front office, housekeeping, ada accounting, ada engineering, ada food and beverage service, ada food and beverage product, ada sales and marketing, dan juga ada human resource. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari front office. Jadi front office itu adalah salah satu departemen yang ada di hotel yang mempunyai tanggung jawab atas penerimaan pemesanan kamar, melakukan proses check-in dan check-out, dan juga front office adalah departemen yang paling depan di hotel. Selain itu, front office merupakan departemen yang menjadi first impression dan juga menjadi the last impression untuk tamu. Nah, maka dari itu, front office harus mampu memberikan pelayanan yang sangat baik dan juga membuat tamu merasa nyaman. Adapun tugas dan tanggung jawab dari front office itu sendiri meliputi menerima dan menangani pemesanan kamar oleh calon customer, menangani kedatangan dan keberangkatan tamu, mengurus bil pembayaran tamu selama menginap di hotel, membuat deposit, memberikan pelayanan informasi, membantu membuat laporan mengenai hotel okupansi, dan juga menangani keluhan-keluhan tamu secara umum. Selain itu, seorang front office juga harus bisa menangani barang tamu. Mungkin itu saja tentang front office. Sebenarnya di dalam front office itu sendiri dibagi juga ke dalam beberapa section. Ada yang disebut dengan receptionist, reservation, concierge, bellman, telepon operator, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada housekeeping. Housekeeping adalah salah satu bagian dari departemen hotel yang bertugas untuk menjaga, merawat, membersihkan, serta memelihara kamar-kamar di hotel atau di luar hotel atau di area yang tergolong ke dalam area umum agar tetap nyaman, indah, dan aman. Adapun section dalam housekeeping itu sendiri ada yang dinamakan room maid, ada juga public area, laundry, dan masih banyak lagi. Tugas dan tanggung jawab dari housekeeping itu sendiri meliputi memelihara dan membersihkan kamar-kamar tamu di hotel, menjaga kebersihan area-area umum di hotel, melaporkan status kamar ke bagian front office, menjaga kebersihan linen hotel, merawat peralatan dari housekeeping itu sendiri, menata kamar agar terlihat rapi dan indah. Si housekeeping ini dengan si front office memiliki kaitan yang sangat erat. Mereka bekerja sama agar sistem operasional hotel berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga ada food and beverage service. Food and beverage service adalah sebuah bidang usaha yang merupakan bagian usaha seperti bagian dari hotel yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan makanan, karena dalam pelayanannya menyediakan makanan dan minuman serta dalam kebutuhan lain yang terkait dari sebuah hotel atau dikelola secara komersial. Nah, dalam food and beverage service itu sendiri diantaranya bisa berupa restoran, lounge and bar, lobby lounge, dan lain sebagainya. Tugas dan tanggung jawab dari food and beverage service itu sendiri yaitu bertugas menangani permintaan pemesanan makanan dan minuman, menyajikan makanan dan minuman kepada tamu, bertanggung jawab atas pelayanan penyajian makanan dan minuman kepada tamu. Nah, yang selanjutnya itu ada food and beverage product. Food and beverage product merupakan salah satu bagian dari hotel untuk menangani, mengelola makanan dan minuman dari bahan mentah menjadi produk siap saji, mulai dari appetizer, soup, main course, dan dessert bagi para tamu hotel. Si F&B service dengan F&B
F&B produk harus bekerja sama untuk menciptakan suatu kenyamanan untuk tamu itu sendiri. Adapun tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengolah bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, membuat masakan yang mempunyai cita rasa tinggi, bertanggung jawab atas makanan dan minuman yang dibuat apakah sudah memenuhi syarat dari segi kesehatan dan juga dari segi cita rasa untuk para tamu. Nah, yang kelima ada sales dan marketing. Sales dan Marketing Department adalah salah satu departemen yang ada di hotel yang bertugas dan bertanggung jawab atas penjualan produk yang dimiliki oleh hotel serta memasarkannya apa saja produk yang dimiliki oleh hotel. Produk yang dimiliki oleh hotel sendiri yang berupa penyewaan kamar, tempat makanan, minuman, spa dan lain-lain. Seorang sales dan marketing harus bisa memasarkan produk-produk itu. Nah, untuk tanggung jawab dan tugasnya itu sendiri adalah melakukan penjualan produk, memasarkan hotel baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, melakukan hubungan dengan pihak travel agent untuk membantu memasarkan hotel, merencanakan tempat target pemasaran dan penjualan kamar setiap harinya, melakukan pelaporan hasil marketing atau pemasarannya, dan juga memberikan promo menarik kepada customer agar customer mau datang ke hotel kita. Yang keenam itu ada accounting. Accounting merupakan bagian terpenting ada di dalam hotel karena pada bagian ini sangat berfungsi untuk mengawasi keuangan hotel yang keluar maupun yang masuk sebagai pendapatan. Adapun tugas dan tanggung jawab dari accounting itu sendiri, yang pertama menerima dan melakukan pembayaran. Yang kedua, menerima pembayaran cash atau melakukan pembayaran secara cash. Yang ketiga, melakukan pencatatan uang dan barang atau pembukuan. Yang keempat, mencatat semua pembelian barang oleh hotel yang tidak dibayar secara cash. Yang selanjutnya, melakukan pencatatan pembeli barang yang diperlukan oleh hotel. Yang selanjutnya, melakukan pencatatan penyimpanan dan pengeluaran barang dan juga mencatat hasil dari penjualan hotel. Nah, yang selanjutnya itu ada engineering. Engineering adalah salah satu departemen yang bertanggung jawab terhadap perawatan, perbaikan, pengawasan, pengontrolan biaya, dan juga pengontrolan energi, baik itu listrik, udara, bahan bakar, atau yang lain-lain dengan seefisien mungkin tanpa mengurangi kenyamanan, keselamatan, keindahan, dan juga dipertanggungjawabkan serta dapat dilaksanakan secara otomatis. Adapun tugas dan tanggung jawab dari seorang engineering meliputi memperbaiki mesin produksi yang rusak secara fisik agar mesin bisa cepat segera beroperasional kembali. Seorang engineering juga melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap part-part mekanik mesin produksi agar tidak terjadi kerusakan atau trouble yang fatal pada saat mesin sedang diproduksi. Dan seorang engineering juga melakukan perbaikan mesin produksi dengan cara improvement atau melakukan peningkatan kualitas secara mekanis dari mesin produk tersebut. Dan yang terakhir, seorang engineering melakukan pengandaan dan list up terhadap part-part yang berhubungan dengan teknik mekanik. Yang selanjutnya ada Human Resource Department atau HRD. HRD adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia di perusahaan tersebut, meliputi perencanaan, seleksi atau rekrutmen karyawan, pengembangan, manajemen kerja, penentuan gaji, serta membentuk hubungan kerja yang baik. Tugas dan tanggung jawab dari HRD itu meliputi membuat kebijakan untuk para karyawannya, bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, membuat sistem HRD yang efektif dan efisien, bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, dan juga bonus dan tunjangan kepada karyawan-karyawan yang ada di hotel itu sendiri.
Nah, itu saja tentang departemen umum yang ada di hotel dan juga pengertian dan tanggung jawabnya. Untuk strukturnya sendiri, dalam sebuah hotel itu dipengaruhi oleh besar dan kecilnya hotel. Semakin besar hotel itu sendiri, maka strukturnya akan semakin rumit, dan semakin kecil hotel itu, maka strukturnya akan lebih gampang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sukses luar biasa.